pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati kita ini insan. Setelah Pilpres 2019 usai, apakah Anda termasuk ke dalam golongan orang yang sering diceramahi di grup keluarga? Atau sering dikirimi ayat suci serta motivasi hidup oleh teman? Atau bahkan mendapat julukan baru di sosial media seperti cebong ataupun kampret? Kalau iya, berarti Anda termasuk korban salah satu politik identitas. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Politik identitas. Apa itu politik identitas? Politik identitas menggunakan identitas diri seperti ras atau agama sebagai landasan dalam berpolitik. Nah, misalnya seseorang politisi yang berasal dari daerah Jawa, maka akan meyakinkan orang-orang yang sama berasal dari daerah Jawa pula untuk memilihnya karena asosiasi dari identitas yang sama. Lantas, identitas apa yang digunakan sebagai landasan dalam Pilpres 2019 kemarin? Nah, di Pilpres kemarin, kedua pasangan kandidat sama-sama berusaha memenangkan hati dari pemilih muslimin. Nah, di sini karena pemilih muslim ada sekitar 160 juta atau sekitar 85% dari total jumlah pemilih. Nah, Joko Widodo sendiri mengait Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya untuk mengikat hati umat muslim. Sedangkan Prabowo Subianto menggunakan pengaruh kedekatan dengan FPI serta dukungan dari Ijma Ulama untuk memikat pemilih muslim. Lantas bagaimana sih awal mula isu politik identitas ini bisa ramai diperbincangkan oleh publik? Politik identitas menguak ke ranah publik pasca kekalahan Ahok pada Pilkada DKI di tahun 2017. Isu tersebut kembali memanas pasca aksi bakar ban bendera yang bertuliskan kalimat tauhid yang dilakukan oleh oknum salah satu ormas. Juga menyoal pro kontra perda syariah yang beberapa waktu terakhir memanaskan panggung politik di tanah air. Sontak saja tindakan tersebut langsung menarik perhatian dan belakangan seakan digoreng oleh para politisi kita. Lalu bagaimana sih sebenarnya politik identitas dalam konteks Indonesia? Bentar dulu. Sebelum kita masuk ke pembahasan itu, ada yang tahu nggak sih sebenarnya siapa yang pertama kali menciptakan istilah politik identitas ini? Sebenarnya jawabannya masih kabur sampai hari ini. Secara substantif, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa dan negara. Identitas itu sendiri memang bukan hanya soal agama, tapi juga bisa suku, ras, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks Indonesia, sayangnya politik identitas selalu berkaitan dengan kepentingan kekuasaan segelintir orang. Nyangka nggak sih kalau pada founding fathers kita juga sebenarnya memakai politik identitas untuk membantu negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih spesifiknya lagi, politik identitas yang ada di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang. Dulu lobby-lobby para tokoh agama yang juga memiliki peran penting dalam menghidupkan wacana politik identitas di awal kemerdekaan. Pada sidang kedua BPUPKI yang membuat rancangan konstitusi atau undang-undang dasar, misalnya perwakilan Nahdlatul Ulama atau NU kala itu Kiai Haji Wahid Hasyim yang mengusulkan bahwa Presiden Indonesia haruslah seorang Muslim dan bahwa negara Indonesia harus berdasarkan Islam. Alasannya sih karena mayoritas penduduk Indonesia adalah seorang Muslim. Tapi usulan tersebut pada akhirnya berhasil dihapuskan oleh Muhammad Hatta pada saat itu. Nah, memasuki era Orde Baru, Soeharto mengeluarkan kebijakan yang lebih ekstrim teman-teman untuk mengontrol pergerakan politik berbasis identitas karena ia percaya bahwa politik identitas akan berbahaya bagi keutuhan NKRI. Oleh karena itu, asas tunggal Pancasila seolah dipaksakan sebagai ideologi satu-satunya
dalam setiap organisasi kemasyarakatan. Pasca bergulirnya reformasi, barulah politik identitas ini memiliki momentum untuk semakin berkembang. Era ini juga menjadi momentum lahirnya gerakan Islam konservatif seperti FPI, HTI, MMI, dan masih banyak lagi yang menggunakan semangat Islam sebagai politik identitas. Isu penistaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama atau Ahok akhirnya memicu munculnya demo berjilid-jilid yang dikenal sebagai aksi bela Islam dengan dimotori oleh kelompok seperti FPI dan GNPI. Tapi tidak sedikit pula loh politisi yang terlibat saat itu. Nah, melihat bahwa politik identitas menjadi dimensi yang tak terpisahkan dalam politik di Indonesia, membuat politik jenis ini bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, politik identitas itu bagus untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman. Nah, misalnya dari ancaman kolonialisme dan imperialisme, ya contohnya narasi nasionalisme Bung Karno yang berhasil membawa Indonesia ke gerbang pintu kemerdekaan. Tapi, jeleknya politik jenis ini kerap kali memunculkan paradoks tersendiri. Menurut Jonathan Matthew Zucker, seorang ahli organisasi dan strategi politik University California Berkeley, menyebutkan bahwa identitas kelompok yang kuat adalah pedang bermata dua. Semakin kuat identitas dari kohesi suatu kelompok, maka kemungkinan untuk orang menjadi terasing dari kelompok tersebut juga semakin besar. Nah, disinilah letak paradoksnya. Paradoks identitas politik ini menunjukkan bahwa pada saat kelompok-kelompok politik membangun identitas internal yang kuat dalam menumbuhkan komitmen perjuangan politik yang efektif, kondisi tersebut akhirnya cenderung mengeksklusi kelompok tersebut dari masyarakat yang luas. Konsekuensi buruknya adalah munculnya tirani mayoritas, di mana kelompok yang memiliki massa dan kekuasaan yang lebih besar cenderung akan mensubordinasi kelompok minoritas. Politik identitas itu adalah identitas yang dipolitisasi. Identitas yang dipolitisasi. Seperti agama, ras, suku, aliran yang dijadikan alat untuk mencapai satu tujuan. Dalam urusan politik tentunya untuk mencapai kekuasaan. Ditanya tentang masalah politik identitas adalah suatu cara dari para politikus untuk mendapatkan dukungan, sokongan, kemudian kerjasama dari pihak lain yang tentu saja untuk menguntungkan kepentingan politiknya. Dan di sini politik identitas adalah suatu cara untuk meraih hasil suara terbanyak. Nah, politik identitas ini sebetulnya di satu sisi ada manfaatnya memang untuk meraih suara, tetapi dampaknya jadi bisa membawa masyarakat kepada politik yang tidak pasti. Yang tidak pasti. Karena mengapa? Karena bukan yang dikedepankan bukan visi misi. Yang dikedepankan bukan arah kerja. Bagaimana menyelesaikan berbagai masalah, tapi karena masyarakat ini memilih karena alirannya, karena agamanya, karena sukunya, karena rasnya. Ini sangat berbahaya. Sebetulnya politik identitas ini sudah menyimpang dari politik yang sebenarnya, tujuan politik yang sebenarnya. Karena politik yang sebenarnya itu adalah, kalau menurut Aristoteles, politik yang sebenarnya itu adalah upaya satu warga negara untuk menuju kebaikan bersama. Nah, kalau dalam politik identitas tentunya tujuannya bukan kebaikan bersama, tetapi untuk kebaikan satu kelompok, satu aliran, satu agama. Dan ini politik identitas ini sangat berbahaya bagi kita. Nah, bagaimana kita harus mulai dari sekarang ini memberikan pemahaman yang benar bahayanya politik identitas. Politik identitas ini menurut pendapat saya sah-sah saja, karena memang di sini tidak diatur dalam undang-undang. Intinya bagaimana
seorang politikus untuk bisa meraih suara terbanyak untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tentu saja dalam pilkada ataupun dalam pilpres, semuanya itu politik identitas sangat dibutuhkan, tergantung kebutuhan masing-masing dan cara masing-masing dan kepentingan masing-masing. Tapi yang lebih baik, walaupun politik identitas itu ada, tapi tetap saja yang harus dikedepankan adalah kepentingan warga masyarakat tentu saja. Begitu mungkin buat saya. Kalau dibandingkan isu identitas politik identitas pada saat pilpres dan pilkada, memang kalau dalam pilpres itu kelihatan sangat kuat. Tapi dalam pelaksanaan pilkada, politik identitas ini agak memudar, kecuali waktu pilkada DKI. Nah, itu politik identitasnya sangat kuat sekali. Masyarakat DKI waktu itu digiring untuk memilih salah satu calon karena agama. Karena waktu itu kan calonnya Cahaya Basuki Purnama, Ahok, dan Pak Anies. Betul, ini politik identitasnya sangat kelihatan sekali. Sehingga masyarakat bukan karena visi misi, tapi karena agamanya itu. Tapi dalam pelaksanaan pilpres juga umat Islam terpecah dua. Ya. Ada kelompok Islam yang namanya Kadrun, ada yang namanya disebut Cebong. Ini kelihatan jelas gitu ya, politik identitasnya waktu pilpres itu kelihatan jelas. Tapi waktu kelihatan pilkada, ini politik identitas agak menurun karena ternyata dalam pelaksanaan pilkada ini banyak calon kepala daerah ini berkolaborasi. Kadang-kadang ada dalam pelaksanaan kepala daerah ini, kalau di pusat itu ada partai koalisi dan ada partai oposisi. Tetapi dalam pelaksanaan pilkada ini kadang-kadang partai oposisi dan partai koalisi ini bergabung. Jadi sudah tidak terpengaruh dengan oposisi dan koalisi. Sudah tidak terpengaruh dengan Cebong dan Kadrun. Kadang-kadang, maaf ya, contohnya seperti ya secara detail ada partai yang dari oposisi seperti PKS bergabung dengan PKB. Yang notabene PKB ini adalah partai koalisi. Di dalam itu kadang-kadang ada PDI, ada Gerindra, itu sudah tidak memperlihatkan, sudah tidak terpengaruh dengan politik identitas pada saat pelaksanaan pilpres. Jadi itu mah kalau dalam pelaksanaan pilkada ini benar-benar masyarakat juga memilih bagaimana memilih tergantung kepada pendekatan calon itu sendiri, bukan karena politik identitas. Kalau dihubungkan dengan yang dinamakan dengan politik identitas, dengan adanya wabah ini kemudian digunakan, tentu saja bagaimana seseorang memandang, dari sudut pandang mana mereka memandang. Tapi intinya ketika saya melihat, kemudian bahkan kemarin juga di Kabupaten Bandung itu ada salah satu kontestan yang memang diperjuangkan oleh kami, itu kami tidak menggunakan hal tersebut. Kemudian yang kedua, karena memang berkaitan dengan pandemi COVID-19 pada waktu kemarin itu, tentu saja kami dibatasi tentang pergerakan-pergerakan kami untuk mensosialisasikan kepada warga masyarakat. Di satu sisi memang strategi politik identitas memang satu strategi untuk bisa meraup suara, meraup dukungan. Satu sisi strategi memang, tetapi strategi yang membahayakan karena kalau politik identitas ini terus berkembang dan meluas, bisa membahayakan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau politik identitas ini terus dikembangkan, dikhawatirkan juga ada sebagian daerah yang karena kesukuan, karena merasa daerahnya tidak diperhatikan, bisa saja kan ada sebagian daerah yang ingin memisahkan dari negara Republik Indonesia. Ini adalah dampak bahayanya dari politik identitas. Di satu sisi memang strategi, tetapi di sisi lain banyak bahayanya dan tidak mendidik politik identitas itu. Masyarakat memilih karena aliran. Masyarakat memilih pimpinannya karena agama, bukan karena visi misi. Bukan karena visi misinya,
bukan karena kinerjanya masyarakat ini, tapi karena alirannya, like in the like, suka dan tidak suka. Jadi betul-betul tidak objektif masyarakat memilih pimpinannya dengan politik identitas itu, berbahaya. Akhirnya kita ini dengan politik identitas ini, masyarakat itu bisa bisa diombang-ambing, dengan isu-isu yang tidak penting, akhirnya bisa mengganggu terhadap kinerja pemerintahan itu sendiri. Politik identitas untuk masyarakat Indonesia yang memang plural, di sini sekali lagi tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Politik identitas sangat dibutuhkan ketika memang itu akan bermanfaat. Ya, ketika Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin, kemudian untuk meraih suara, karena itu merupakan suatu langkah politik yang harus dilakukan untuk menuju kemenangan. Dalam politik itu berbagai cara dilakukan. Di sini sekali lagi saya tekankan bahwa politik identitas itu tergantung dari pihak mana menilainya, siapa yang menilainya, tentu saja beragam. Dan di sini sekali lagi sangat tidak diharamkan lah untuk melaksanakan politik identitas ini, tapi yang lebih baik bahwa politik identitas ini adalah sekali lagi harus betul-betul menanamkan untuk kepentingan berbangsa, dan jangan sampai dengan politik identitas ini akan membawa perpecahan antar suku, agama, kemudian dengan kebangsaan yang telah kita rajut beberapa tahun yang lalu oleh para pejuang dan pemimpin kita. Untuk itu sekali lagi bahwa politik identitas ini memang sangat dibutuhkan oleh seseorang yang ingin meraup suara lebih banyak. Tapi politik identitas ini di satu sisi juga sangat merugikan kebersamaan dari berbangsa ini. Dengan demikian kita ambil jalur tengah yang terbaiknya, bahwa politik identitas ini dibutuhkan tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan kesejahteraan dan kepentingan dari warga masyarakat bangsa Indonesia. Tentu saja seperti itu pendapat dari saya. Jadi udah kebayangkan teman-teman bahwa ternyata politik identitas ini memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah politik bangsa Indonesia sejak dulu sampai dengan sekarang. Jadi sebagai generasi milenial, selain kita memiliki hak pilih, kita juga harus cerdas dalam memilih. Harus menggali informasi terkait calon pemimpin negara ini. Karena memilih pemimpin yang benar, maka kita telah berkontribusi dalam kemajuan bangsa Indonesia. Kompetisi politik memang terjadi setiap 5 tahun sekali, tapi jangan sampai kebanggaan menjadi bangsa Indonesia hilang hanya terpecah karena perbedaan politik. Saya Rifki Ramadan, saya Ramdan Darmawan, dan saya Muhammad Nasir pamit undur diri. Semoga ada ilmu yang bisa kita petik dalam video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dalam hal perkataan ataupun penyampaian. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.